Astra International, model bisnis konglomerasi otomotif dan multisektor Indonesia. Video ini akan membahas struktur usaha, strategi, hingga aspek teknis dan finansial dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, PT Astra International Terbuka. Astra International terdaftar sebagai perusahaan terbuka dengan kode emiten ASII. KBLI utama Astra adalah 70.100, kegiatan holding company, dengan anak usaha di sektor otomotif, alat berat, agribisnis, logistik, teknologi informasi, hingga properti. Regulasi pendukung bisnis Astra mencakup kebijakan insentif pemerintah seperti PPNBM DTP untuk kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan, serta insentif fiskal untuk produksi kendaraan listrik. Perusahaan juga tunduk pada regulasi ESG global dan regulasi Bursa Efek. Astra menguasai sekitar 56% pangsa pasar otomotif roda 4 di Indonesia, dari total market size 866.000 unit kendaraan pada tahun 2023. CAGR industri otomotif nasional berada di kisaran 4-5% per tahun. Di sektor alat berat dan pertambangan, Astra melalui United Tractor juga memiliki pangsa pasar dominan, mendukung industri nikel, batu bara, dan logistik nasional. Dari sisi teknis, Astra memanfaatkan jaringan distribusi nasional melalui ribuan dealer, gudang logistik, pelabuhan, dan infrastruktur jalan tol milik Astra Infra. Teknologi yang diadopsi meliputi produksi kendaraan ICE dan hibrid, serta pengembangan EV charger merek Altro berkapasitas hingga 240 kW. Supply chain Astra terintegrasi dari manufaktur hulu seperti Aisin dan Astra Autopark hingga distribusi akhir melalui Serasi Auto Raya dan Astra Daihatsu. Lahan produksi tersebar di Jawa dan Kalimantan, dengan dukungan transportasi multimoda. Astra menjalankan roadmap keberlanjutan, Advancing Astra Sustainability Journey, yang mengintegrasikan prinsip SDG dan ESG. Fokusnya mencakup penurunan intensitas emisi karbon, penggunaan energi terbarukan di fasilitasnya, kontribusi sosial melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan kesehatan. Emisi CO2 skop 1 dan 2 tercatat pada intensitas 14,73 ton CO2 ek per Rp miliar pendapatan. Berdasarkan laporan tahunan 2023, total pendapatan, Rp330,9 triliun. Laba bersih, Rp34,1 triliun. CAPEX, Rp15,7 triliun. OPEX, tanda kurang lebih Rp31,4 triliun. WACC, 10,18%. Total aset, Rp472,9 triliun. Ekuitas, Rp271,4 triliun. Investasi besar dilakukan pada kendaraan listrik, sektor kesehatan, dan perluasan infrastruktur digital. Nilai IRR, NPV, dan payback period bervariasi antar proyek, namun berdasarkan estimasi umum, IRR proyek otomotif Astra berada di atas 12%, dengan NPV positif dan PP kurang dari 5 tahun untuk proyek EV charging dan manufaktur ringan. Dalam bisnis konglomerasi sebesar Astra, terdapat dua faktor risiko yang sangat berpengaruh terhadap kondisi finansial perusahaan. Yang pertama adalah fluktuasi belanja modal atau CAPEX, yang bisa berubah naik turun akibat harga material, kurs rupiah, maupun biaya teknologi. Yang kedua adalah fluktuasi penjualan unit otomotif, mengingat bisnis kendaraan menjadi kontributor pendapatan utama Astra. Jika dilakukan simulasi perubahan sebesar plus-minus 10%, maka nilai CAPEX bisa turun menjadi sekitar Rp14 triliun atau naik hingga Rp17 triliun. Sementara itu, pendapatan juga bisa bergeser dari Rp297 triliun hingga Rp364 triliun. Analisis sensitivitas menunjukkan, meskipun terjadi penurunan penjualan maupun kenaikan CAPEX sebesar 10%, Astra masih berada pada posisi aman dengan free cash flow tetap positif dan margin laba bersih di atas 10%. Ini mencerminkan ketangguhan model bisnis Astra dalam menghadapi risiko keuangan. Dengan diversifikasi sektor, kekuatan finansial, dan komitmen terhadap keberlanjutan, Astra terus melangkah menjadi pionir industri nasional di era transisi energi dan digital. Terima kasih telah menyimak video grafis ini.